sekarang problem yang mungkin ini juga sangat krusial, yaitu tentang praktek aborsi. Apakah di buku Fikih Perlindungan Anak ini juga dibahas atau seperti apa? Itu merupakan bagian dari tuntunan praktis ya, karena itu kasus yang memang sering terjadi. Nah, kalau di buku Perlindungan Anak itu aborsi kan memang diindukkan ke keputusan Muktamar Tarjih 22 Malang ya 1989. Dari situ kita bisa membedakan pengguguran kandungan itu kan terbagi dua, ada yang alamiah, ada yang dengan sengaja. Nah, dengan sengaja itu juga terbagi dua, ada yang abortus provocatus criminalis. Nah, ini artinya pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja karena tidak ingin anak itu hadir, misalnya karena hasil hubungan di luar nikah atau karena gagal keluarga berencana, itu yang dilarang atau diharamkan. Karena itu berarti menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada alasan darurat yang bisa mendukung untuk melakukan pengguguran itu. Yang kedua ada abortus provocatus medicinalis. Nah, ini yang karena tentu arahan dari dokter ya, ahli medis, dan misalnya mengganggu situasi kesehatan ibu jika dia mengandung atau melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Nah, ini yang dibolehkan. Jadi ada dua, kalau secara medis itu boleh, kalau yang dengan sengaja karena tidak ingin itu tidak boleh atau haram. Kecuali mungkin yang tambahan juga yang dianggap bukan dari medis, tapi misalnya ibu akan jelas terganggu jiwanya kalau hamil dan melahirkan karena diperkosa. Ini juga perlu dicek oleh ahli medis juga, itu juga boleh kalau memang dikuatkan dengan ahlinya bahwa jika dia terus mengandung anak itu dia akan kehilangan akalnya atau bahkan ya karena stres berat ya bisa jadi itu malah tidak maslahah untuk si anak. Nah, itu boleh juga untuk menggugurkan, tetapi memang tentu harus atas rekomendasi ahli. Itu yang diputuskan dan ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 begitu. Jadi aborsi terbagi dua tadi. Berarti dalam hal ini korban-korban perkosaan itu asalkan atas rekomendasi dokter itu boleh untuk aborsi ya Bu?